Burnout dalam pekerjaan adalah kondisi yang sangat umum, namun seringkali tidak disadari. Dalam video ini, kita akan menyaksikan proses konseling individu untuk menangani burnout di tempat kerja. Selamat sore, Rizky. Selamat sore, Bu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya pernah melakukan konseling, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Bu Lulu, konselor kamu hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada yang benar atau salah dalam berbagi cerita. Yang penting kamu merasa aman dan bebas mengekspresikan apapun yang kamu rasakan. Gimana kabarmu hari ini? Sebenarnya lagi nggak baik-baik aja sih, Bu, gitu. Kayak lelah banget, tapi saya juga bingung menjelaskannya gimana. Jadi itu kayak lelah aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai pelan-pelan ya. Di sini kamu nggak perlu buru-buru. Kamu sudah melakukan langkah yang besar dengan datang ke sini, dan saya menghargai itu. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk datang ke sini? Jadi sebenarnya jujur, Bu, saya ini merasa capek gitu ya, capek terus menerus. Tiap hari kerja rasanya kayak dikejar-kejar, tapi anehnya walau udah kerja seharian, saya nggak ngerasa puas gitu. Bahkan kadang saya merasa apa yang saya lakukan itu sia-sia gitu, Bu. Kapan kamu mulai merasa seperti itu? Mungkin sekitar 2 bulan terakhir ya, tapi makin kesini tuh makin parah. Saya mulai susah tidur, bangun juga berat banget gitu. Bahkan waktu libur aja saya masih merasa stres gitu, kayak mikirin kerjaan. Kalau kamu memikirkan pekerjaan, apa yang biasanya langsung muncul di pikiran kamu? Pertama sih satu, capek, berat, terus bosen, jenuh. Kadang kita jadi mikirin target kerjaan berikutnya gitu kan. Jadi hidup itu campur aduk lah, ngerasa nggak tenang. Kamu merasa gak bisa istirahat meskipun secara fisik sedang tidak bekerja gitu ya? Ya betul banget, Bu. Saya kayak nggak pernah benar-benar bebas gitu. Kepala saya tetap mikirin kerjaan. Bahkan waktu makan malam saja sama keluarga, saya masih mikirin laporan atau deadline atau target bulan berikutnya gitu. Baik, dari semua yang kamu ceritakan, saya mendengar beberapa hal penting. Kamu mulai merasa lelah terus-menerus, kehilangan semangat sama pekerjaan kamu, terus kamu sulit istirahat, dan mulai bertanya-tanya arti yang semua kamu lakuin itu apa. Nah, semua ini menunjukkan kamu mungkin sedang mengalami burnout. Burnout itu bukan sekadar capek biasa, tapi kelelahan secara fisik dan mental, bahkan bisa mempengaruhi fisik juga. Oh, jadi ini yang disebut burnout ya, Bu? Saya pikir saya cuman kayak lelah, kurang motivasi atau kurang semangat aja gitu. Bisa jadi begitu, tapi burnout itu lebih dalam dari sekadar motivasi. Biasanya muncul karena stres kerja yang berkepanjangan, tanpa cukup jeda untuk pulih. Apa kamu merasa ekspektasi terhadap dirimu terlalu tinggi? Mungkin iya, saya selalu merasa harus sempurna, harus bisa, harus cepat. Tapi ya itu, Bu, lama-lama saya merasa hampa dan hidup saya merasa kayak lelahnya luar biasa gitu, Bu. Kalau burnout itu tidak segera ditangani, ini bisa berakibat lebih serius. Kesehatan fisik kamu bisa menurun,
hubungan sosial kamu bisa terganggu, bahkan bisa memicu depresi juga. Tapi kamu sudah melakukan langkah pertama yang sangat penting, ya dengan mau bicara dan menyadari. Sebenarnya saya nggak mau terus begini Bu, saya ingin merasa hidup saya tuh kembali normal, yang tidak merasakan lelah yang berkepanjangan atau lelah yang luar biasa seperti itu. Baik, itu sangat bisa mungkin kamu lakukan, Rizky. Kita akan coba pelan-pelan, satu langkah demi langkah ya. Nah, kita mulai dengan latihan mengenali pikiran kamu. Misalnya, ketika kamu nggak semangat kerja, apa yang kamu pikirkan? Yang pertama, kerjaan ini tuh nggak ada habisnya. Yang kedua, aku merasa kayak kurang maksimal atau kurang baik dalam pekerjaan ini. Terus kalau aku istirahat, aku pasti dianggap nggak niat kerja gitu. Jadi selalu disepelekan. Ya. Sekarang kita tantang pikiran itu. Misalnya, saya nggak cukup baik. Apa ada buktinya? Sebenarnya atasan saya bilang kerja saya itu cukup rapi, tapi saya terlalu terfokus ke 1-2 kesalahan kecil, jadi kerjaan saya yang lain itu jadi kurang maksimal karena saya terlalu fokus pada kesalahan yang sudah saya perbuat seperti itu, walaupun bos saya bilang bahwa kerjaan saya itu rapi gitu. Nah, itu dia, kita sering terlalu keras sama diri kita sendiri. Sekarang kita akan latih cara berpikir yang lebih realistis. Nah, misalnya kamu manusia, bukan robot, jadi kamu tuh bisa lelah dan itu wajar. Nah, kita juga akan belajar teknik relaksasi ya. Coba duduk tegak, pejamkan mata, dan tarik nafas dalam hidung selama 4 detik. Tahan 4 detik, buang napas perlahan lewat mulut selama 6 detik. Kamu coba lakuin itu selama 3 kali. Tarik nafas dalam hidung 4 detik, kamu keluarkan 4 detik, dan buang selama 6 detik. Bagaimana? Merasa lebih tenang gitu Bu, badan saya terasa lebih rileks, lebih santai dan gak tegang. Nah, latihan ini bisa kamu lakuin setiap kali kamu ngerasa panik, tegang atau cemas. Cukup ambil waktu 3 menit aja, kamu udah bisa lakuin itu. Selain itu, saya juga ingin kamu mencoba 3 hal sampai sesi berikutnya. Yang pertama, kamu bisa tuliskan 1 hal yang kamu syukuri setiap malam. Yang kedua, kamu lakukan 1 aktivitas menyenangkan minimal 15 menit per hari. Terus yang ketiga, catat setiap pikiran negatif kamu dan coba kamu tulis versi positifnya. Oke, baik Bu, saya akan coba apa yang tadi Ibu arahkan, seperti tuliskan 1 hal yang saya setiap malam harus syukuri dan yang lainnya. Itu akan saya cobakan. Baik, setelah kita melakukan sesi konseling ini, setelah kita ngobrol hari ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sih merasanya lebih lega ya Bu, ternyata saya nggak sendiri gitu, ada nama untuk apa yang saya rasakan dan saya merasa didengarkan, jadi lebih lebih lega karena bisa berbagi cerita dengan konselor seperti itu. Nah, saya senang sekali kamu bisa merasa lebih baik. Kamu harus ingat ya, ini perjalanan, belum selesai hari ini, tapi kita sudah mulai jalan.
Baik, saya ingin kita bertemu lagi minggu depan di sesi berikutnya. Kita akan membahas latihan yang sudah kamu lakukan di rumah. Kalau di antara waktu itu kamu merasa cemas atau panik, coba lakukan teknik nafas yang tadi saya berikan. Boleh juga tulis di jurnal. Terima kasih Bu. Rasanya saya kembali semangat lagi dan punya harapan lagi bahwa kita itu harus tetap optimis dan senantiasa bersyukur. Dan itu menjadi langkah awal yang penting ya. Punya harapan. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Baik Ibu, terima kasih. Burnout tidak selalu terlihat dari luar, tapi ia nyata dan bisa sangat melemahkan. Dengan konseling yang tepat, kamu bisa mengenali apa yang terjadi, mengelola kembali makna hidup, dan menemukan jalan pulang ke dirimu sendiri. Kamu tidak sendiri, dan pulih itu mungkin. Pulih bukan berarti sempurna, tapi mampu berjalan lagi sedikit demi sedikit.